Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang penampilan mengajar saya saat praktek mengajar kemarin. Baiklah, silakan tanyakan, saya senang membantu. Baik, pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana cara saya membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan suasana kelas yang positif? Menurut saya, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan suasana kelas yang positif sangatlah penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Berikut beberapa tips yang perlu kamu coba. Yang pertama, kenali siswa secara individu. Luangkan waktu untuk mengenal siswamu, baik nama, minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bercakap-cakap dengan siswa, mengadakan permainan ice breaking, atau mengamati mereka di kelas. Yang kedua, tunjukkan rasa hormat kepada siswa. Perlakukan siswa dengan hormat dan berwibawa. Hindari berbicara kasar, meremehkan, atau menghina siswa. Yang ketiga, berikan perhatian kepada siswa. Berikan perhatian kepada semua siswa di kelas. Berikan kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam pembelajaran. Berikut umpan balik yang positif. Berikan umpan balik yang positif kepada siswa atas usaha dan pencapaian mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Dan yang terakhir yaitu buatlah suasana kelas yang menyenangkan. Ciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar. Gunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik. Berikan contoh-contoh konkret dan gunakan media pembelajaran yang interaktif. Terima kasih atas sarannya, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih bervariasi dalam metode penyampaian materi. Sama-sama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara saya mengelola kelas dengan efektif dan menjaga disiplin? Pengelolaan kelas yang efektif sangat penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang tertib dan kondusif. Berikut beberapa tips yang dapat kamu coba. Yang pertama, buatlah aturan kelas yang jelas dan tegas. Buatlah aturan kelas yang jelas dan tegas dan pastikan semua siswa memahami aturan tersebut. Tegaskan aturan kelas dengan konsisten dan adil. Yang kedua, gunakan sistem reward dan punishment. Gunakan sistem reward dan punishment untuk memotivasi siswa dan menjaga disiplin. Berikan reward kepada siswa yang mengikuti aturan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Berikan punishment kepada siswa yang melanggar aturan. Yang ketiga, berikan instruksi yang jelas dan ringkas. Berikan instruksi yang jelas dan ringkas kepada siswa. Pastikan semua siswa memahami apa yang harus mereka lakukan. Berikutnya, gunakan teknik pengelolaan kelas yang efektif. Teknik pengelolaan kelas yang efektif seperti proximity control, eye contact, dan voice modulation. Yang kemudian, bekerjasamalah dengan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan di sekolah. Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Saya akan terus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif dan lebih aktif dalam pembelajaran di masa yang akan datang. Baiklah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara saya mendapatkan inspirasi dan ide-ide untuk mengajar? Menurut saya, mengajar adalah proses yang kreatif dan dinamis. Berikut beberapa tips yang bisa kamu coba untuk mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk mengajar. Yang pertama, baca buku dan artikel tentang pendidikan. Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi baru tentang berbagai metode pembelajaran, strategi mengajar, dan sumber belajar. Yang kedua, ikuti pelatihan dan seminar tentang pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang ketiga, amati guru lain yang mengajar dengan baik. Amati guru lain yang mengajar dengan baik untuk mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk mengajar. Kemudian, berdiskusi dengan guru lain. Hal ini untuk mendapatkan ide-ide baru dan berbagi pengalaman mengajar. Kemudian yang terakhir itu kamu bisa menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendapatkan sumber belajar dan ide-ide baru untuk mengajar. Terima kasih atas saran-sarannya, Bu. Saya akan mencoba menerapkannya dalam praktik mengajar saya. Sama-sama, secara keseluruhan saya menilai penampilan mengajar kamu cukup baik. Saya harap saran-saran ini dapat membantu kamu dalam meningkatkan kemampuan mengajarmu. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Saya akan terus berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik.
Baiklah, semoga berhasil. Terima kasih, Bu.